Selamat siang. Siang, Kak. Baik, terima kasih kamu sudah hadir pada sesi konseling hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua cerita yang kamu ceritakan akan dijaga sifat kerahasiaannya itu. Nah, saya berharap kamu bisa bercerita dan kamu bisa merasa nyaman ada di sini. Bagaimana keadaan kamu pada hari ini? Jujur, Kak, akhir-akhir ini saya merasa cukup lelah secara pikiran dan perasaan juga. Rasanya setiap hari saya kepikiran tentang masa depan saya sendiri sampai sulit merasa tenang. Oke, baik. Terima kasih ya karena kamu sudah mau hadir dan mencoba terbuka mengenai apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Iya, Kak, sebenarnya saya sudah lama nih memendam semuanya. Kadang saya mau cerita tapi takut dianggap terlalu berlebihan atau terlalu banyak mengeluhnya. Oke, di sini tidak apa-apa ya. Di sini kamu tidak perlu takut dihakimi. Apa yang membuatmu akhirnya memutuskan untuk mengikuti proses konseling hari ini? Karena saya merasa kondisi ini tuh sudah mulai mengganggu kehidupan saya, Kak. Jadi saya jadi sering cemas, terus susah Kak juga fokus kuliah. Nah, bisa kamu ceritakan situasi seperti apa yang biasanya membuat rasa cemas itu muncul? Biasanya muncul ketika saya melihat temanku sudah berkembang lebih jauh. Ketika melihat pencapaian mereka, apa yang biasanya langsung muncul di pikiranmu? Saya langsung minder, Kak. Saya sering berpikir kayak kenapa saya belum bisa seperti mereka. Kadang saya juga merasa kalau hidupku tuh tertinggal jauh. Jadi di sini kamu merasa belum mampu untuk mencapai apa yang sudah dicapai oleh teman-temanmu, orang lain di sekitarmu ya. Itu membuatmu merasa tertinggal. Iya, Kak, benar sekali. Saya jadi takut kalau nanti saya gagal dan ternyata saya tidak bisa uh, membanggakan orang tuaku. Oke, apa sih yang paling membuat kamu itu takut ketika memikirkan kegagalan itu? Saya takut untuk mengecewakan keluarga, Kak. Orang tuaku itu berharap kalau saya sukses, sedangkan saya sendiri kadang masih merasa bingung, Kak, bagaimana nanti tujuan hidupku selanjutnya. Oke, perasaan itu seperti sangat melelahkan untuk dipendam sendiri ya. Iya, Kak, rasanya kayak capek sekali. Kadang saya mau berhenti untuk pikirkan semuanya, tapi pikiran itu tuh selalu datang ke saya, apalagi kalau malam hari. Apa sih dampak dari kondisi ini terhadap aktivitas sehari-hari kamu? Saya jadi sulit tidur, terus sulit Kak juga fokus untuk belajar, dan kayak lebih sering Kak juga menyendiri. Baik. Ketika kamu memilih menyendiri, apa yang biasanya ada di pikiran kamu? Saya biasanya lebih sering mempertanyakan diriku sendiri sih Kak, kayak benar-benar mampu aja ini untuk berhasil atau tidak. Berarti selain datangnya rasa cemas itu, berarti kamu juga di sini mulai meragukan diri kamu sendiri ya? Iya Kak, saya merasa kayak kurang percaya diri sama diriku dan merasa Kak juga kayak belum cukup baik. Nah, misalnya malam ini terjadi sesuatu keajaiban lah ya, dan masalahmu itu mulai membaik. Apa hal pertama yang membuatmu sadar bahwa keadaanmu itu berubah menjadi yang lebih baik? Mungkin saya merasa saya bangun dengan pikiran yang lebih tenang lagi Kak. Terus tidak langsung juga merasa takut apa ya nanti yang terjadi di masa depan. Nah, jika hal itu terjadi, perubahan apa sih yang akan kamu rasakan dalam dirimu? Saya mungkin akan lebih percaya diri dan bisa Kak juga lebih fokus untuk jalani hidupku sendiri. Menurutmu orang-orang terdekatmu akan melihat perubahan yang terjadi dalam dirimu? Menurutku orang-orang di sekitarku mungkin akan lihat Kak jadi orang yang lebih semangat dan lebih ceria juga. Oke, berarti sebenarnya kamu ini memiliki gambaran tentang kondisi hidup kamu yang lebih kamu inginkan ya? Iya Kak, sebenarnya saya tuh cuma mau hidup lebih tenang dan bisa Kak juga terima diriku sendiri. Dalam hidup ini apakah pernah kamu memiliki momen ketika merasa lebih tenang dan tidak memikirkan masa depan?
pernah kak, apalagi kalau misalnya saya lagi fokus sama kegiatan kampusku, sama kepanitiaan atau pas kerja tugas kelompok. Oke, apa sih yang membuat saat itu terasa lebih baik untuk kamu? Karena mungkin karena pada saat itu kan saya lebih fokus untuk jalani itu tugas, sehingga jadinya terlalu sibuk kak, jadi teralihkan ke pikiran-pikirannya kak. Jadi di sini tuh sebenarnya kamu memiliki kemampuan ya untuk menikmati di mana proses dan fokusmu pada diri tak sendiri. Iya kak, baru kak juga sadar kalau ternyata saya tuh pernah ada di posisi ataupun kondisi yang lebih baik. Baik. Oke, kalau kamu menggunakan skala nih ya, dari skala 1 sampai 10, di mana sih nomor 1 adalah kondisi paling berat dalam hidup tak, dan 10 itu adalah harapan tak yang untuk kedepannya. Nah, jika hal itu terjadi, sekarang itu kamu berada di angka berapa? Menurutku sih di angka 4 kak, karena aku rasa memang masih sering kak cemas, tapi masih punya juga keinginan dari dalam diriku untuk berubah. Baik, baik. Oke, oke. Menurut kamu nih ya, apa sih yang membuat kamu masih berada di angka 4 itu? Dan bukan angka yang lebih rendah lagi. Misalnya 3, 2, 1. Mungkin kamu masih ada keinginan ya untuk berubah? Iya, jadi menurutku kenapa saya di angka 4 itu karena sebenarnya masih punya harapan di dalam diriku kak, masih punya semangat untuk selesaikan kuliahku, dan masih punya juga lingkungan kayak teman-teman yang dukung kak. Baik. Itu dari jawaban kamu menunjukkan bahwa sebenarnya kamu ini masih memiliki kekuatan dan dukungan yang baik dalam hidupmu untuk menuju yang lebih baik, untuk bisa melupakan hal-hal yang saat ini kamu rasakan. Makasih kak, karena jujur merasa kak juga lebih lega sedikit setelah cerita kak sama kita. Saya sih melihat kamu cukup baik karena berani menyadari di mana kondisi kamu itu sedang tidak baik-baik saja. Kamu sedang apa yang kamu alami itu dan mencari bantuan, tidak memendamnya sendiri. Saya tahu kamu sudah lama memendamnya, jadi kamu datang untuk bercerita. Makasih juga kak, karena saat ini tuh saya merasa kayak lebih didengar dan lebih paham juga sama diriku setelah sesi ini. Kalau kamu mulai lebih fokus pada diri tak, langkah kecil apa yang kamu lakukan mulai minggu ini? Saya mungkin akan fokus untuk kurangi kebiasaanku untuk banding-bandingkan diriku sendiri sama orang lain, dan mungkin akan lebih kufokuskan lagi diriku ke target-target kecil yang bisa bantu diriku jadi lebih baik. Baik, nah bagus sekali ya. Nah, bagaimana sih kalau minggu ini kamu mencoba menuliskan satu hal positif tentang diri tak untuk setiap malam dan membuat satu target kecil yang ingin kamu capai setiap harinya? Menurutku itu akan membantu sih kak, karena selama ini tuh kayaknya saya lebih fokus kak sama kekuranganku sendiri. Baik. Nah, saya tuh percaya sekali sama kamu. Bisa lakukan semuanya karena di sini kamu punya kesadaran untuk berubah. Kamu juga menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berkembang menjadi lebih baik. Iya, makasih kak, karena setelah sesi ini memang merasa kak kayak lebih lega kak, terus lebih tenang kak juga aku rasa. Iya, saya senang sekali mendengar jawaban tak ini bahwa kita mulai merasa lebih tenang dan memiliki harapan yang lebih baik, terutama terhadap diri kita sendiri. Semoga langkah-langkah kecil tak itu bisa kamu buatkan kamu rencanakan dapat membantu kamu berkembang secara perlahan, karena itu semua tidak langsung instan ya. Kita itu perlu pelan-pelan. Bagaimana cara bisa setiap malam bagaimana kita tulis dulu apa yang ingin dicapai besoknya ini bagaimana. Mungkin kayak bisa kak bertanya dalam kelas, dalam sesi tanya jawab di dalam kelas toh. Di situ itu mulai, itu adalah langkah kecil dan itu membuat diri kita tidak meremehkan diri kita, karena bisa makin percaya diri untuk percaya diri makin untuk bilang diri kita juga bisa untuk berkembang. Nah,
Nah, saya senang mendengar sekali itu. Semoga langkah kecil yang kamu sudah lakukan itu bisa terlaksana ya, perlahan-perlahan. Dan terima kasih karena kamu sudah mau terbuka dalam sesi konseling kita pada siang kali ini dan mengikuti proses konseling hari ini dengan baik sekali. Iya kak, saya juga akan coba kak untuk lebih hargai diriku sendiri dan coba untuk tidak terlalu keras lagi sama diriku, karena dari sesi ini tuh menurutku memang bisa aja sebenarnya Iya. fokus sama diriku, apalagi kayak saran tadi yang mulai tuliskan kira-kira apa target-target kecil yang bisa diraih. Sama-sama. Ingat ya bahwa setiap orang itu memiliki proses hidup yang berbeda-beda. Jadi kamu tidak perlu bandingkan diri tak sama orang lain. Mungkin orang lain hari ini dapat juara 1, besok kita tidak tahu, nanti siapa tahu kita yang lebih sukses daripada dia. Banyak orang yang berpikiran begitu pas bangku kuliah, bangku sekolah, tapi nggak tahu bagaimana hasil kedepannya. Jadi kamu bisa fokus dengan dirimu sendiri, bagaimana perkembanganmu setiap harinya, bagaimana kamu bisa sedikit demi sedikit kamu bisa lebih percaya diri lagi. Iya betul kak, jadi mungkin kedepannya saya akan lebih coba untuk hargai diriku, dimulai mungkin dari hal-hal yang kecil. Iya, dari hal kecil akan menjadi nanti kebiasaan Ki. Baik, saya berharap kamu dapat terus menjaga semangat kamu karena di sini saya melihat bahwa kamu itu sudah sangat semangat untuk melangkah lebih baik. Dan menjalankan target kecil yang sudah kamu buat. Jika suatu saat kamu merasa kesulitan lagi dan merasa down lagi, kamu bisa datang ke sini lagi untuk bercerita. Jika kamu tidak perlu, dan kamu tuh tidak perlu memandang apa masalah tak sekarang. Kamu kalau tambah dipendam itu biasanya akan membuat kita lebih depresi, lebih stres, akan ya. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Ya, terima kasih kak atas dukungan dan bantuannya hari ini. Ya baik, terima kasih juga Vira sudah datang hari ini.